karena alam. Rumah itu bukan sekedar tembok yang tertutup rapat, lalu orang di luar tidak bisa melihat. Rumah itu bukan sekedar tempat kita untuk berteduh saat hujan atau angin. Lalu apa rumah yang kita miliki? Rumah adalah tempat di mana perjumpaan itu terjadi. Perjumpaan, pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan sepasang suami istri, keluarga itu terjadi. Itulah rumah. Rumah juga adalah tempat di mana keluarga bisa hidup sangat normal. Keluarga bisa hidup dengan baik, itulah rumah. Maka bukan hanya sekedar bangunan yang kokoh, yang kuat, tetapi adalah tempat perjumpaan antara suami istri, tempat perjumpaan antara anak-anak dengan orang tua, sekaligus tempat pertumbuhan yang pertama dalam hidup manusia, yakni keluarga. Itulah rumah. Maka kalau di rumah tidak sehat, pasti rumah yang bagus pun tidak akan pernah membuat nyaman. Nah, itu ya. Rumah yang sehat itu ya keluarga. Kalau keluarga tidak sehat, suami istri tidak sehat, pasti rumah yang bagus pun tidak akan membuat keluarga itu nyaman. Pasti salah satu untuk berusaha menghindar, pergi dari rumah, nanti pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kalau kerja itu menyenangkan, tetapi kalau pergi tidak kerja, tidak tahu arahnya, itu tidak menyenangkan. Bahkan itu membuat keluarga semakin kacau. Rumah yang nyaman itu akan menjadi neraka, akan menjadi tempat yang tidak mengenakan ketika manusia yang tinggal di dalamnya atau ketika keluarga yang tinggal di dalamnya itu tidak ada damai, tidak ada cinta, tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan. Maka rumah akan menjadi sia-sia semuanya. Jadi siapa yang menentukan? Yang menentukan itu ya keluarga itu sendiri. Yang menentukan rumah ini berkualitas, yang menentukan rumah ini nyaman, yang menentukan rumah ini damai, yang menentukan rumah ini menjadi tempat yang menyenangkan, yang menyejukkan, itu bukan tergantung pada bangunan, tetapi tergantung pada hidup keluarga itu sendiri. Nah, itu filosofi, itulah tentang keberadaan rumah. Misalnya rumah dibangun megah, bagus, kalau tidak ditempati oleh manusia, rumah itu akan menjadi tempat yang apa? Kalau orang Jawa bilang apa? Angker. Angker. Bukan angker, istilahnya apa? Singgung. Singgung itu kayaknya menakutkan. Ya ada, kalau masuk bulu leher ini berdiri ya, gitu ya. Seolah-olah ada makhluk misterius yang ada dalam rumah itu. Tetapi kalau rumah ditempati manusia, lalu diberkati, maka sebenarnya tidak ada lagi yang namanya istilah singgung atau misteri yang menakutkan. Yang menakutkan selanjutnya adalah ya keluarga itu sendiri. Kalau tidak akul, tidak membawa pengampunan, tidak membawa kasih, maka rumah tidak akan menjadi menakutkan, tetapi yang menakutkan ya keluarga itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Romo pernah mengatakan hidup kita harus butuh keseimbangan. Satu adalah rumah, tempat kerja, gereja.
ketika kerja, keluarga lelah, capek, keluarga itu akan kembali ke rumah. Di rumah, keluarga akan bercerita tentang pekerjaannya kepada siapa? Kepada pasangan hidupnya. Dia di situ dikuatkan. Besok pagi dia akan pergi lagi kerja dan pulang lagi ke rumah. Tetapi ketika kerja dari pagi sampai sore pulang ke rumah, suami atau istri bercerita, tetapi suami atau istri tidak mau mendengarkan, pasti rumah itu tidak lagi menyembuhkan orang dari rasa capek, tidak bisa menyembuhkan kita dari rasa lelah. Justru orang akan nyaman tinggal di tempat kerja. Karena apa? Toh kalau pulang tidak nyaman. Kalaupun bercerita di rumah juga tidak nyaman. Maka lelah, capek itu tidak akan pernah hilang kalau keluarga itu tidak mau mendengarkan. Maka penting. Sama gereja. Bapak Ibu boleh pergi ke gereja setiap hari Minggu, berdoa setiap hari Minggu. Tetapi sepulang dari gereja, pulang ke rumah, lalu rumah dianggap sebagai neraka, juga tidak akan berdampak apapun. Ya, rumah tidak akan berdampak apapun. Karena apa? Pulang dari gereja, berangkat dari gereja, kita sudah membawa apa? Harapan dan doa-doa kepada Tuhan. Tetapi sepulang dari gereja, pulang ke rumah, yang muncul apa? Kebencian lagi. Yang muncul apa? Kekesalan. Yang muncul apa? Rasa apa? Rasa gelisah. Kenapa? Keluarga tidak damai. Jadi penting bagi Romo, kau katakan rumah itu penting untuk menyegarkan kehidupan kita, sekaligus untuk memperkuat iman kita. Misalnya Yesus itu berbicara tentang apa? Kesaksian. Orang Katolik harus berani memberi kesaksian. Nah, kesaksian itu di mana? Letak pertama dan utamanya pasti di rumah. Di rumah mana? Rumah keluarga. Itulah yang menjadi tempat kesaksian keluarga Kristiani. Lalu tidak hanya memberi kesaksian, di mana pertumbuhan iman yang utama dan pertama bukan di gereja, tetapi di mana? Di rumah. Itulah yang menjadi tempat pertumbuhan iman yang pertama dan utama adalah keluarga, rumah itu sendiri. Maka kalau rumah yang menjadi dasar sudah kacau, sudah tidak baik, maka akan berdampak untuk keluarga, untuk pekerjaannya, dan berdampak untuk gereja. Nah, itu kuncinya di mana? Di rumah. Maka keluarga besar, Bapak Setumorang, jangan kacau di atas ini. Nanti kalau di atas ini kacau, di bawah ikut kacau. Gitu ya. Justru yang harus menjadi fondasi awal di atas ini sebagai tempat tinggal, supaya di tempat tinggal rumah ini yang menjadi tempat tinggal yang mendatangkan kekuatan keluarga, maka usaha juga akan kuat. Tetapi kalau di atas ini nanti kacau, saya yakin bawah juga akan kacau. Itu artinya apa? Rumah itu penting bagi kehidupan manusia. Bagaimana rumah itu semakin menguatkan hidup kita? Maka tradisi yang sangat baik, ya pemberkatan rumah. Bagaimana rumah itu bisa dimengerti? Pemberkatan rumah artinya apa? Pemberkatan rumah adalah kita itu memohon berkat Allah, supaya Allah memberkati rumah ini, dikuduskan, disucikan, dan setiap orang yang tinggal dalam rumah yang sudah diberkati, orang akan merasa nyaman hidupnya.
pertumbuhan iman juga akan semakin baik, relasi suami istri juga akan semakin baik, relasi orang tua dengan anak juga akan semakin baik. Kenapa? Tuhan yang memuatkan, Tuhan yang menjadi tembok perlindungan bagi keluarga yang bersangkutan. Maka pemberkatan rumah berarti apa? Tuhan itu dilibatkan, Tuhan dihadirkan dalam keluarga kita masing-masing. Rumah ini kalau dalam doa pemberkatan sewaktu-waktu akan dibongkar, dikatakan sewaktu-waktu akan lapuk, sewaktu-waktu akan runtuh. Ini tembok, ini rumah sewaktu akan dibongkar. Tetapi yang tak pernah bisa dibongkar adalah pertumbuhan keluarga itu. Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang hadir dalam keluarga itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap memberi kesaksian dalam rumah kita masing-masing. Minggu kemarin itu minggu penutupan tahun ke keluarga. Penutupan tahun keluarga, Romo mengatakan demikian. Siapakah keluarga Katolik itu? Keluarga Katolik adalah pria dan wanita. Yang pertama dalam keluarga itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika hidup masih suci, masih kudus, mereka tidak menderita. Mereka sejahtera di mana? Di Taman Eden. Tetapi keluarga ini ketika jatuh dalam dosa, maka apa? Sudah muncullah penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Lalu yang menarik gimana? Bahwa ketika mereka masih belum berdosa, mereka aman. Hidup di mana? Di Taman Eden. Tetapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Lalu mereka membutuhkan rumah. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menghadapi kesulitan. Mereka menghadapi penderitaan. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka jatuh dalam dosa, memang saling menyalahkan. Antara Adam dan Hawa saling menyalahkan. Tetapi apakah mereka berpisah? Tidak. Mereka tetap bertahan meskipun pernah saling menyalahkan. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupan sebagai keluarga. Mereka berpisah juga tidak. Mereka bertahan sebagai keluarga. Adam dan Hawa, keluarga yang pertama. Nah, rumahnya mereka berpindah-pindah. Lalu selanjutnya apa? Ternyata Tuhan berkarya dalam keluarga yang pertama ini. Tuhan itu berkarya, Tuhan itu meminta supaya apa? Keluarga-keluarga meskipun pernah jatuh dalam dosa dan kesalahan, tidak boleh saling menyalahkan. Kalaupun saling menyalahkan, keluarga harus saling memaafkan satu sama lain. Tujuannya apa? Supaya bertahan keluarga itu. Itu tentang keluarga. Lalu Romo menutup permenungan minggu kemarin demikian. Bapak Suci pernah mengatakan kepada keluarga-keluarga Katolik, Bapak Suci Fransiskus, apa yang Bapak Suci katakan? Tidak ada keluarga Katolik yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada ibu mertua yang sempurna. Kalau suami istri saling memaafkan, maka perkawinan itu akan lestari selamanya. Artinya apa? Ini berkaca dari keluarga pertama Adam dan Hawa. Kekacauan keluarga terjadi apa? Karena tidak saling memaafkan, dan itu karena merasa semuanya tidak sempurna. Nah, rumah, kembali ke rumah itu tadi. Rumah ini tidak sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Ya keluarga itu. Rumah ini bisa suci, bisa kudus, ya dari pasangan suami istri, dari keluarga di dalamnya. Tetapi
Tapi rumah ini, gedung ini bisa berdosa dari mana? Ya dari pasangan hidupnya, dari orang yang tinggal di dalam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan pentingnya keluarga. Bangunlah keluarga yang kuat dalam rumah kita masing-masing. Supaya apa? Supaya ketika keluar dari pintu itu, keluarga itu menghadirkan, memancarkan Kristus yang bercahaya. Itu ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.